Nikah baik-baik, cerai ribut-ribut. Nikah bikin heboh, cerai pun tak kalah heboh. Seperti itulah gambaran pernikahan Vicky Prasetyo. Baik pernikahan yang sah secara hukum negara, seperti yang dilakukannya dengan Angel Lelga, maupun pernikahan siri alias nikah bawah tangan, seperti yang dilakukannya pada Vivi Paris dan Kalina Oktarani. Bak cinta berubah benci. Vicky all out ingin mempermalukan Kalina. Tapi tentu saja, tak ada asap bila tak ada api. Vicky mengaku terpaksa membela diri dan membongkar aib Kalina karena sang mantan istri juga telah mempermalukannya di depan publik. Gara-gara Kalina menuding dirinya punya anak di luar nikah, Vicky menggelontorkan isu perselingkuhan Kalina dengan aktor pendatang baru, Ricky Miraza. Lantas apa bukti perselingkuhan Kalina dengan Ricky? Benarkah cuma chat mesra Kalina dan Ricky serta bukti booking hotel atas nama Kalina? Benarkah saat masih berstatus istri Vicky, Kalina bermalam di hotel bersama Ricky? Saya sampaikan bahwa saudara Kalina Oktarani sejak Desember 2021 telah patut kami duga keras punya niat untuk membangun hubungan spesial dengan seseorang yang bernama Ricky Miraza. Kalau aku sama Kalina sama Ricky itu pernah terlibat syuting bersama pada HUT salah satu stasiun TV. Makanya bukan orang baru yang aku gak kenal, walaupun saat itu dia sebagai ekstras. Jadinya ceritanya sebagai ekstras, ya kita syuting bersama-sama lah. Jadi memang udah saling kenal. Tapi ya akhirnya bergeser lah tadi apa yang disampaikan juga sama kuasa hukum sekaligus abang saya sendiri. Rangkaiannya memang seperti itu, tapi sebenarnya saya itu lebih memilih diam. Ya saya memang menjaga untuk tidak terjadi seperti ini. Nah, tapi lama-lama di kemudian hari karena sudah bergeser ke ranah anak-anak saya, orang tua mana yang akan diam saat anaknya diperlakukan suatu hal yang tidak terpuji terhadap orang lain, terlebih dia pernah menjadi ibu sambungnya sendiri, di mana naluri dia sebagai seorang wanita, naluri dia sebagai seorang ibu. Tidak ada perselingkuhan di sini. Saya berani bersumpah demi apapun, demi nama anak saya, Mas Kanyo Nicola Corbuzier, tidak ada perselingkuhan antara saya sama Ricky sebelum saya bercerai dengan orang itu. Ya, kedua belah pihak sudah pasti mati-matian melakukan pembelaan. Kalina pun pernah melihat foto Vicky tengah bermesraan dengan wanita lain. Tapi, ia tak mau mengumbarnya ke hadapan publik. Lantas benarkah Vicky menuding Kalina memiliki pria idaman lain karena ia ingin cuci tangan atas kekurangannya sebagai suami? Ini bicara baik-baik, secara gentle dan secara klarifikasi aja gitu. Bahwa tidak ada hubungan spesial. Video yang dibilang sama mantan saya itu tidak ada. Kalaupun memang ada, mana dia bilang katanya sudah pernah melihat video seks itu. Buktiin, kasih tahu ke media, kasih tahu ke semua publik di Indonesia. Itu mana? Sakit hati. Mungkin ini adalah motif Vicky untuk membalas Kalina. Vicky menyebutkan jika Kalina menggoda Ricky di sosial media. Vicky juga menjelaskan jika Kalina sengaja mengechat Ricky untuk bertemu di sebuah hotel. Padahal sejatinya, keadaan saat itu, Vicky dan Kalina masih dalam proses cerai. Januari mereka berpisah. Ini 21 Desember. Artinya Kalina masih istri sah dari saudara Vicky Prasetyo. Dari pihak Vicky Prasetyo menyatakan saya melakukan perselingkuhan sebelum saya bercerai dengan beliau. Dan saya melakukan hal asusila. Saya melakukan video call seks. Dan semua itu tidak benar. Kenapa saya bisa berani bicara seperti ini? Saya punya bukti semuanya itu. Saya komunikasi sama seorang Ricky itu di awal tahun, di saat saya sudah keluar dari rumah Vicky Prasetyo. Itu satu. Dan saya, waktu saya melakukan video call, itu ada Joko di sebelahnya Ricky. Kita ngobrol, saya dikenalin. Dan saat itu Ricky ada di rumahnya Joko. Ya ini kan semua orang juga bisa baca gitu loh, ini namanya siapa, dipesen, kan ini sistem. Kalau manusia mungkin bisa berbohong karena ada kadar, ya dia bisa berbohong, bisa jujur. Tapi kalau mesin, ini kan juga memang udah otentik ya, maksud aku data akurat gitu loh.
bahwa ini ada namanya, dia yang mesen, bagaimana cara sayang, masa berteman ini gitu loh kalau menurut aku ya. Terus sampai berteman, apakah memang sudah terbiasa hanya berteman kemudian bisa memfasilitasi untuk seperti ini, melakukan hubungan yang terlalu jauh, menyiapkan hotelnya gitu. Kita akan buktikan apa yang dilakukan saudara Kalina dengan bukti-bukti termasuk hotel. Sedangkan Vicky ngantri saya belakangan di hari keempat. Mungkin dari Mbak Kalina dulu sambil nunggu. Selamat sore Mbak. Nggak boleh gini, Mbak, saya minta tolong ya Mbak. deketin ke Ya hotel dari Farani dan Amin. Waktu yang karantina masih kalau nggak ada tanggal 3 buat ya. Pengen tahu berapa hari waktu saya karantina Mbak? Dari tanggal 3 sampai tanggal berapa Mbak? Saya boleh tahu Mbak? Ya, hotel ya, dari pihak hotel ya. Oke, berarti berapa hari Mas? Oke, Mas. Dengan Mas siapa nih? Oke, terima kasih Mas. 5 hari ya? Sudah jelas ya, 5 hari 4 malam. Ini keterangan dari hotel. Jika memang sudah bercerai, mengapa Vicky mengusik kehidupan Kalina yang sudah memiliki kekasih baru? Masih tak terima dengan perlakuan Kalina, Vicky juga membeberkan salah satu video yang menyatakan bahwa Kalina telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Namun jika memang benar Kalina tidak setia, mengapa saat Kalina minta cerai, Vicky sempat menolak menjatuhkan talak? Mengapa setelah Kalina keluar dari rumah Vicky dan curhat di podcast sejumlah YouTuber, Vicky baru menalak Kalina? Demi Allah, saya tidak diceraikan karena perselingkuhan. Tidak. Tapi karena memang ada faktor lain. Ada faktor dari keluarganya yang meminta saya untuk bercerai. Jadi saya ada bukti semuanya itu. Jadi boleh dibilang perceraian ini karena tekanan dari pihak keluarganya ya? Iya. Apa? Dan baru kali saya mengatakan itu. Di antaranya apa Mbak? Boleh tahu? Saya nggak bisa mengatakan itu. Tapi andai kata benar juga, ya nggak apa-apa juga. Harusnya kan Kalina sama gue sudah pisah juga. Nih, saya dan pihak kami sudah berpisah. Jadi kalau misalnya saya sama Ricky atau sama siapapun ya nggak apa-apa. Di sini ada jelas kata dia seperti itu. Saya sama beliau kita dekat, tapi mau sedekat apa, udah itu menjadi milik privasi kita berdua. Mau kita pacaran kah, mau kita cuma berteman atau kita mau apapun, yang penting semuanya itu kita lakukan setelah saya dan Vicky bercerai. Konflik pasca perceraian yang dialami Vicky dan Kalina tidak diketahui oleh ibunda Vicky Prasetyo, Emma Fauzia. Saat rumah tangga Vicky dan Kalina berada di ujung tanduk, Emma memang tengah berada di Turki, menjenguk suaminya yang bekerja di sana. Menurut Emma, sejauh ini hubungan dirinya dengan mantan menantunya itu masih terjalin dengan baik. Namun Emma ungkap saat dirinya dan Vicky tengah berada di Turki, komunikasi dirinya dan Kalina seolah terputus. Saya berangkat ke Istanbul itu tanggal 8 Desember. Mereka masih baik-baik aja. Dan saya tidak mengetahui perceraian dia. Waktu saya berangkat di bandara, saya masih komunikasi dengan baik sama si wanita itu. Sekitar entah tanggal berapa dia bilang apa gitu. Aku nggak suka perempuan banyak bicara. Terus adu domba. Nah saya cuma tahu itu aja. Saya taunya dengernya udah berpisah aja kayak gitu. Saya nggak tahu percis. Saya juga jarang telepon sih karena sama Vicky apalagi semenjak itu menikah sama dia juga udah jarang komunikasi. Sampai sekarang ini pun begitu. Jadi udah terbiasa. Kalau dulu kan saya telepon Vicky itu hampir tiap hari. Nah begitu berumah tangga sama dia, saya jarang telepon. Ya kenapa kok jarang diangkat gitu kan? Ya udahlah mungkin punya kehidupan lain, apa mungkin mengganggu atau gimana gitu-gitu aja. Lagi happy ke pengantin baru gitu aja, saya sih positif aja. Kan mereka sering gitu ya ribut. Mama, aku dicerai Vicky. Udah kamu kesini aja, saya bilang. Kamu kesini aja, gini, anggap aja nggak ada apa-apa. Saya lihat di rumahnya dia udah ada lagi, ya udah saya kan nggak komentarin. Ya wajar kan orang berumah